Siapa sangka, seorang pemuda bernama Asriyadi dari Desa Daya Mawara, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara, hanya lulusan SMP, mampu membuat gebrakan besar. Tak hanya bermodal tekad, ia berhasil merakit helikopternya sendiri. Asriyadi yang sehari-hari bekerja di bengkel, menginvestasikan 30.000 dan 8 bulan waktunya untuk mewujudkan mimpi ini. Bayangkan, seorang montir bengkel, berbekal tayangan YouTube, menciptakan helikopter. Apakah kalian percaya ini mungkin? Bagaimana pendapat kalian tentang mimpi besar dari orang biasa? Kemacetan di kota besar bukan masalah bagi para pejabat dan pebisnis kaya yang bisa terbang dengan helikopter pribadi. Tapi tahukah kalian, harga satu helikopter berkisar antara 20 hingga 50 miliar. Belum lagi biaya sewanya yang mencapai 48 juta per jam. Harga yang bikin kita semua berpikir dua kali. Bagaimana kalau kita bisa buat sendiri? Apakah kalian akan berani mencoba? Dan Asriyadi telah membuktikannya. Dengan biaya minimal, ia merakit helikopternya sendiri yang diberi nama NSK DIY, menggunakan mesin Suzuki Carry dan bahan bekas lainnya. Luar biasa bukan? Apakah teknologi ini benar-benar bisa menjadi solusi bagi kita semua? Apa pendapat kalian tentang inovasi yang datang dari desa kecil di Aceh ini? Sebagai inspirasi, bahkan Susi Pujiastuti yang hanya lulusan SMP bisa menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Siapa tahu, Asriyadi juga bisa suatu hari jadi Menteri Perindustrian. Apakah kalian mendukung anak muda seperti dia untuk lebih dihargai di negeri ini? Siapa tahu ini adalah langkah awal bagi Indonesia untuk bangkit dengan inovasi anak bangsa. Lebih gila lagi, Asriyadi sudah melakukan uji coba terbang pada 21 November 2017. Meskipun helikopter buatannya belum sempurna, kegigihan dan kemampuannya belajar otodidak sangat menginspirasi. Menurut kalian, apa yang paling diperlukan Asriyadi agar bisa membuat helikopternya terbang sempurna? Di belahan dunia lain, seorang petani asal Tiongkok, Lee Honsung, juga tak mau kalah. Hanya dengan bahan bekas dari motor, ia menciptakan helikopter yang bisa terbang hingga 40 cm. Awalnya, ia ditertawakan oleh orang-orang sekitarnya. Namun, sekarang, dialah bintang lokal yang berhasil membuktikan bahwa mimpi bisa terwujud. Apakah kalian pernah menghadapi cibiran saat mengejar mimpi? Bagaimana cara kalian tetap kuat? Luar biasa! Siapa sangka para tukang las, petani, dan mekanik bisa merakit helikopter. Pria asal Malawi, Phyllis Kamwiri, menunjukkan dunia bahwa inovasi bisa datang dari tempat dan profesi yang tak terduga. Dalam 4 bulan, ia dan beberapa temannya berhasil menyulap besi bekas dan serat fiber menjadi sebuah helikopter. Bahkan kaca jendelanya dibuat dari plastik bekas. Apakah kalian percaya karya besar bisa tercipta dari bahan yang tampak sederhana? Siapa tahu inovasi seperti ini bisa menginspirasi kalian. Helikopter rakitannya dicat putih dengan garis biru yang mencolok. Phyllis menghabiskan $30 atau sekitar P5 juta untuk mewujudkan impian ini. Saat helikopter ini akhirnya siap, Phyllis yang berusia 45 tahun duduk di kursi kokpit, menutup pintu dan menghidupkan mesin 125 cc yang menggerakkan baling-balingnya dengan penuh tenaga. Meski mesin berputar kencang, helikopter ini tetap belum bisa lepas landas. Apakah kalian pernah merasa dekat dengan impian yang belum sepenuhnya tercapai? Apa yang kalian pikirkan tentang perjuangan seperti ini? Di Sukabumi, Indonesia, seorang operator mesin bubut, Jujun Junaidi, mengambil langkah berani dengan merancang helikopternya sendiri. Tidak seperti helikopter pada umumnya yang memakai bahan bakar aftur, helikopter Jujun ini hanya berbahan bakar bensin. Dengan bobot 200 kg dan kapasitas hingga 4 penumpang, Jujun menciptakan helikopter dengan prinsip hidrolik dan menamainya JN-7, sesuai dengan inisial namanya dan tahun kelahirannya. Apakah mungkin suatu hari helikopter seperti ini bisa menjadi alat transportasi masa depan? Apa pendapat kalian? Tapi tak hanya di Indonesia dan Malawi, di India, seorang mekanik mobil miskin, Chandra Siwakotis Sharma, juga punya mimpi besar. Tidak mampu membeli jet pribadi seperti Shah Rukh Khan, ia pun merakit helikopter menggunakan jok mobil dan 2 mesin SUV. Setelah menghabiskan Rp190.000 atau sekitar 30 juta, helikopter 2 tempat duduknya bisa melayang hingga 50 kaki di atas tanah, dengan kecepatan 60 km per jam. Sayangnya, karena Chandra bukan lulusan penerbangan, Direktur Jenderal Penerbangan Sipil India melarangnya menerbangkan helikopter ini demi alasan keamanan. Apakah kalian setuju dengan larangan ini, atau justru merasa bahwa inovator seperti Chandra seharusnya mendapat dukungan?
Inovasi-inovasi hebat ini membuktikan bahwa mimpi tak kenal batas. Dari berbagai negara, mereka telah membuktikan bahwa siapa saja bisa menciptakan hal luar biasa. Apakah kalian terinspirasi oleh mereka? Bagaimana pendapat kalian tentang keberanian mereka?